Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode Ulas Buku. Hari ini aku akhirnya upload video baru lagi ulas buku setelah berapa minggu ya, kemarin sempat libur. Dan ini adalah buku pertama aku yang aku baca melalui aplikasi Rakata. Aplikasi Rakata ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Mizan Group, dan di sini ada beberapa buku e-book legal gitu yang bisa kita beli dengan harga yang jauh lebih murah daripada buku fisiknya. Dan buku pertama yang aku baca kali ini sampai selesai adalah buku yang judulnya Self Driving karya Prof. Reynald Kasali. Dan buku ini berkaitan dengan self improvement atau pengembangan diri. Di sini bukunya banyak banget sih, aku nemu maknanya. Jadi kita langsung bahas aja ini. Kalau misalnya nih kita mendengar kata self yang berarti diri dan driving itu berkaitan dengan mengendarai. Nah, makna dari self driving itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu. Self driving itu adalah dimana kita membawa diri kita, mengendarai diri kita ketika kita mengarungi hidup ini. Maksudnya apa sih gitu? Dalam kehidupan manusia, setiap manusia itu pasti menghadapi namanya dinamika, perubahan, apalagi di zaman yang begitu cepat perubahannya gitu. Nah, di sini banyak kan orang-orang yang bermental yang dia nggak merasa bisa maju, akhirnya dia kuno, terus dia ketinggalan zaman. Nah, di sini yang dimaknai oleh self driving adalah keinginan kita untuk semakin maju. Jadi kita bisa membawa diri kita sesuai dengan zamannya gitu. Even though kita juga punya pengetahuan yang kita dapatkan di masa-masa sebelum perubahan itu, tapi setidaknya kita juga nggak ketinggalan zaman nih untuk menghadapi perubahan itu. Karena kan kita sering banget nih dengar kasus di mana orang-orang yang ternyata terkepung oleh pemikirannya sendiri, terus akibatnya dia menyalahkan keadaan, semua orang kayaknya salah, semua keadaan kayaknya salah, dan yang bener kayak cuma dirinya sendiri. Padahal di situ yang perlu dia tekankan adalah dia yang harus belajar gitu. Nah, di sini aja udah kayak nampar aku gitu. Dari kata self driving ini kita bisa breakdown peran-peran apa aja yang ada di balik kata ini. Jadi ada di sini disebutin ada yang namanya mental passenger atau mental penumpang, dan mental driver atau pengemudi. Nah, mental passenger ini apa? Orang yang pengennya ada di belakang terus, pokoknya mau keadaannya kayak gimana ya manut aja. Ada juga orang mental driver. Mental driver ini orang-orang yang mau ngambil resiko gitu, orang-orang yang lebih punya kemampuan atau punya pengetahuan sebagaimana seorang sopir gitu ya. Dia nggak bakal mengendarai sebuah kendaraan kalau nggak ada ilmunya, kalau dia nggak punya pengalaman. Apakah orang yang passenger itu selalu buruk dan driver itu selalu baik? Nggak juga ya teman-teman. Jadi orang yang bermental passenger itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya good passenger, ada yang namanya bad passenger. Bad passenger ini adalah orang-orang yang bisa dibilang ini loser ya. Misalnya dia ada sebuah kendaraan dan kendaraan ini dikendarai oleh sopir yang ugal-ugalan, misalnya sebuah mobil ya. Terus dia sebagai penumpang nggak mau menegur gitu, dia diem aja. Tapi kalau misalnya terjadi suatu tabrakan gitu, dia nyalain sopirnya, ini disebut sebagai bad passenger gitu. Padahal di situ dia bisa menegur, dia bisa ngambil langkah gitu sebagai passenger, tapi dia tidak melakukan itu, malah memilih untuk menyalahkan, pokoknya dia yang paling benar. Nah, di sini sebenarnya karakter loser itu seperti itu. Lalu bagaimana yang disebut dengan good passenger? Nah, good passenger itu yang melakukan hal sebaliknya. Hal sebaliknya ini misalnya dia ada di sebuah mobil gitu ya, terus mobilnya itu mengalami masalah dan lain-lain, ya dia nggak tinggal diam gitu. Dia melakukan sesuatu sebagaimana yang harus dilakukan ketika memecahkan masalah gitu. Nah, ini juga anggapannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya kita ada di sebuah zaman atau kita ada sebuah company deh gitu. Di sebuah company, di sebuah sekolah, komunitas yang saat itu sedang mengalami masalah. Kita sebagai
good passenger gitu. Misalnya peran kita adalah good passenger. Ketika menghadapi masalah ya kita mengambil langkah, mencari ide gimana caranya supaya keluar dari masalah itu dengan baik gitu. Sedangkan bad passenger dia nggak mau ngambil usaha sama sekali nih, dia nggak mau ide macem-macem, nggak mau ribet, pokoknya maunya semua orang deh yang ngurusin gitu kecuali dia. Nah di sini bedanya ya good passenger dan bad passenger. Nah itu semua yang bisa kita definisikan dari kata passenger atau penumpang. Nah lawan katanya itu adalah driver, seorang sopir atau pengendara yang sudah aku ceritakan di awal. Nah apakah dia itu selalu baik? Aku bilang enggak gitu, sama kayak passenger itu nggak selalu buruk. Ada dua definisi juga. Yang satu adalah bad driver. Bad driver itu yang aku sebutkan di awal, meskipun punya kemampuan untuk mengambil resiko, keberanian untuk menghadapi segala sesuatu di depan, tapi ternyata nggak sepenuhnya dia baik gitu ya. Ibarat kata bad driver ini yang aku ceritakan analoginya adalah dia punya kemampuan untuk driving gitu, punya kemampuan untuk mengendarai sebuah kendaraan, anggap aja misalnya mobil, tapi dia mengendarainya dengan asal-asalan, ugal-ugalan, padahal di jalan itu ada rambu-rambunya, ada tata tertibnya, tapi dia abaikan itu semua dengan harapan itu pokoknya sampai tujuan aja deh gitu, nggak peduli penumpangnya itu di belakang sebenarnya nggak nyaman atau malah kayak mabuk. Pokoknya dia fokus gimana caranya sampai tujuan, bagaimanapun mau dia ketemu jalan terjal dia dihantam aja tanpa dia memikirkan gimana keselamatannya. Itu yang disebut bad driver. Nah bad driver itu kalau misalnya kita lihat di kehidupan nyata, misalnya dia ada di sebuah komunitas atau di sebuah kehidupan sosial sebagai pemimpin, dia ngambil keputusan yang salah gitu. Keputusannya diambil berdasarkan emosi atau dia terkepung dengan birokrasi yang sebenarnya nggak baik juga untuk diteruskan. Itu yang namanya disebut bad driver. Sebagaimana orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, seorang good driver juga diibaratkan sebagai seorang role model. Misalnya nih, kita ada di sebuah tempat, ibaratnya kita ada di sebuah company, perusahaan, kita bekerja. Terus kita memiliki pemimpin yang kita sebut sebagai leader, bukan sebagai bos. Apa sih bedanya gitu? Nah, leader itu adalah orang yang memiliki jiwa pemimpin, sedangkan bos itu belum tentu bisa sebagai leader. Di sini yang disebut sebagai good driver. Jadi good driver ini orang-orang ngelihat dia tuh sebagai role model, sebagai contoh gitu. Bahkan apa yang dilakukan itu kayak pengen banget dicita-citakan oleh orang lain gitu. Bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia menginspirasi orang lain, disebut sebagai good driver. Nah, apakah seorang bad passenger itu bisa menjadi good driver? Sebenarnya bisa aja teman-teman, asalkan dia mau keluar dari kepungan pikiran negatif yang ada di pikiran dia. Misalnya seorang bad passenger ini kan sehari-hari lebih suka sinis gitu daripada dia memikirkan bagaimana langkah selanjutnya atau bagaimana dia bisa berkembang. Alih-alih untuk bisa sampai tahap sana, biasanya seorang bad passenger ini nggak mau ngambil resiko. Dia lebih suka nyinyir, lebih suka nyalain keadaan gitu. Bagaimana biar bisa jadi good driver? Nah, caranya adalah dia mau keluar dulu dari kepungan itu gitu. Dia harus disadarkan bahwa energi negatif itu tuh harus diselesaikan dulu gitu, harus dituntaskan. Setelah itu dia belajar jadi good passenger. Nah, dari good passenger ini kan dia jadi belajar tuh apa aja yang sebenarnya salah dari pemikiran dia sebelumnya. Terus bagaimana dia minimal dia tahulah bagaimana caranya menghadapi masalah. Terus dia belajar dan membenahi diri. Dari situ dia baru bisa menjadi good driver gitu. Kalau misalnya dia nggak melewati fase itu, yang ada dia akan jadi bad driver. Yang tadinya dia menjadi bad passenger, terus dia nggak melewati fase itu, ya otomatis jadi bad driver gitu. Nah, itu bahayanya kalau misalnya nggak ada pembenahan diri dulu. Jadi juga nih di buku ini ada banyak bab yang bisa membantu kita untuk mengklasifikasi kita ada di kelas mana gitu.
apakah kita masih punya sifat negatif yang ini. Kalau misalnya sifat negatif yang ini, kita masuknya ke bad passenger atau bad driver gitu, ataukah kita menjadi good passenger atau good driver gitu. Karakter-karakter ini ada nggak di diri kita? Detailnya ada di bab ini. Review aku mengenai buku ini, jadi ini pertama kali banget aku baca di Rakata dan bacanya sampai habis gitu. Dan buku ini bergizi banget guys gitu. Waktu itu aku beli dapat diskonan cuman 5.000 kalau nggak salah. Itu emang situasional gitu ya, nggak setiap hari kayaknya dapat bonus kayak gini. Jadi meskipun aku belinya kapan, aku bisa bacanya kapan-kapan gitu. Termasuk buku ini aku bacanya berbulan-bulan. Dan buku ini menurut aku must have banget gitu. Jadi isinya berbobot yang aku bilang, jadi dalam satu bab itu aku bisa bacanya berhari-hari saking berusaha untuk memaknai kalimat per kalimat gitu. Terus aku mikir, oh iya ya, ini bener nih gitu, ada banyak hal kayak gini di dunia aku, di kehidupan sosial gitu, yang bisa aku kritisi gitu. Bahkan aku ngomong kayak gini ke diri sendiri gitu, aku masih terkepung di sini gitu. Ini membantu banget gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi orang yang lebih maju gitu, pikiran kita tuh harus udah sampai tahap mana gitu. Jangan sampai kita jadi loser atau bad passenger. Buku inilah kita banyak banget dibantu tentang karakter-karakter itu. Nggak cuma tentang good dan bad passenger gitu ya. Nah, banyak bab lain yang bisa mendukung dengan cara kita mengembangkan diri. Nah, di sini ada bab tentang self discipline. Di sini juga dijelasin nggak cuma tentang kritik atau opini, melainkan juga ada artikel-artikel yang membahas sebuah kasus di mana misalnya ada orang yang disiplinnya kuat, ada orang yang sukses karena apa, negara mana gitu. Di sini tuh banyak contoh kasus yang bisa membuka pikiran kita yang mungkin belum kita baca sebelumnya. Sekian guys video dari aku. Buat teman-teman yang mau beli buku ini, aku beli bukunya di Rakata dan kayaknya sih diskon ya. Aku nggak tahu tepatnya diskonnya berapa kalau sekarang harganya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka buku fisik yang berkaitan dengan self improvement, bisa aja beli di Mizan Store karena ini terbitan Mizan. Entah Mizan Store atau pokoknya cari aja di marketplace, beli yang legal, beli yang asli original. Jangan sampai kalian beli yang palsu atau yang bajakan ya, karena percuma gitu loh guys kalau beli bajakan. Buku ini berbobot. Kalau misalnya kita beli yang asli itu tahan lama dan bisa kita catat gitu. Kalau misalnya kita beli bajakan, nanti udah mana cepet rusak, halamannya hilang-hilang, dan gak ada garansi gitu loh dari penerbitnya. Jadi aku rekomendasiin banget sih gitu. Sekian dari video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.